Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Eka Setiawati. Oke, kali ini kita akan membahas tentang konsep wilayah dan tata ruang. Jadi, apa saja sih konsep wilayah dan tata ruang itu? Definisinya seperti apa? Pandangan ahli itu seperti apa? Nanti yang akan kita bahas. Oke. Oke, jadi definisi wilayah ya menurut beberapa ahli, ini ada 3 ahli ya, 3 ahli di sini, ada Bintarto dan Hadi Sumarno, ada Richard Harsoni dan M.M. Veneman. Jadi yang pertama, permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal tertentu dari daerah sekitarnya. Ini menurut Bintarto dan Hadi Sumarno. Lanjut ke Richard Hudson ya. Richard Hudson, gitu kah tulisannya? Bacanya gitu ya. Oke. Jadi menurut Richard ini mendefinisikan wilayah ini adalah lahan di lokasi tertentu yang agak berbeda dari lahan-lahan lain dan membentang sejauh pembedaan itu ya. Lalu menurut Abang Veneman ya. Veneman daerah tertentu yang seluruhnya dicirikan oleh fitur permukaan yang serupa atau terkait erat ya dapat dibedakan dengan daerah sekitar. Nah, jadi ini menurut 3 ahli ya. Jadi memiliki definisi wilayah sebagaimana yang disebutkan tadi. Oke, kesimpulannya jadi definisi wilayah menurut beberapa ahli ini adalah berarti suatu permukaan bumi ya atau lahan atau daerah tertentu ini memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan daerah sekitarnya. Itu kesimpulan yang bisa diambil. Kita lanjut kategori konsep wilayah menurut Richard dan kawan-kawan ya. Ada 3 kategori, ada wilayah homogen atau wilayah formal, ada wilayah fungsional dan wilayah vernakular. Apa saja kategori wilayah ini ya? Kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama ada wilayah homogen atau wilayah formal ya. Jadi silahkan kalian amati dulu di sini. Di sini ada sebuah peta ya, peta konfigurasi sebaran keluarga miskin di Provinsi Kalimantan Barat. Kalian lihat, amati di sini ya sebelum kita berbicara tentang definisi wilayah homogen. Ada warna hijau dan ada warna merah ya, ada warna kuning juga. Warna hijau di sini adalah keluarga miskin yang rendah ya, sebarannya rendah. Lalu yang merah ini yang tinggi dan kuning ini sedang. Jadi di sini ada beberapa wilayah yang terklasifikasikan dengan beberapa warna. Oke, kita masuk di definisi wilayah homogen, yaitu tempat di mana populasi di suatu area memiliki karakteristik khas, karakteristik fisik, kriteria alam maupun berkisar karakteristik populasi lokal seperti bahasa, politik, dan agama. Nah, kita ambil contoh di sini. Jadi kita ambil contoh yang warna merah di sini ya. Beberapa wilayah yang warna merah ini yaitu Kapuas Hulu, Sanggau, Sintang, dan lain-lain ini ternyata memiliki kesamaan warna ya, di mana warna merah menunjukkan sebaran keluarga miskin yang tinggi. Otomatis warna merah ini termasuk adalah wilayah yang dikatakan homogen ya, atau wilayah formal ya. Kita lanjut ke wilayah fungsional atau nodal region ya. Jadi wilayah fungsional ini, jenis wilayah ini menekankan pada keterkaitan atau hubungan antar pusat kegiatan di beberapa kawasan, sehingga bisa dikatakan muncul ketergantungan di antara wilayah tersebut ya. Dibanding wilayah formal, wilayah fungsional ini sifatnya lebih heterogen ya, beragam, dinamis, dan bisa berubah. Contohnya apa? Contohnya di sini kita ambil adalah hubungan desa dan kota. Apakah mereka memiliki hubungan? Ada hubungannya ya. Jadi kota di sini membutuhkan bahan makanan pokok ini berasal dari desa ya, sedangkan desa ini memerlukan uang ya dan sebagainya. Ini jadi antara desa dan kota ini memiliki suatu hubungan ya.
Bisa dikatakan desa dan kota ini saling ketergantungan, sehingga dikatakan desa dan kota ini adalah wilayah fungsional atau nodal region ya. Oke, next ke wilayah vernakuler atau wilayah perseptual. Jadi wilayah yang ada dalam pikiran sejumlah besar orang, berperan dalam identitas budaya, namun tidak harus memiliki batas resmi atau yang jelas. Nah, contohnya adalah misalkan Bogor, kota hujan ya, atau misalkan Malang, kota pendidikan, Surabaya, kota pahlawan. Nah, ini tidak resmi ya, secara resmi tertulis, namun persepsi masyarakat menyebutkan sedemikian rupa. Itu adalah wilayah perseptual. Oke, kita masuk di perwilayahan. Perwilayahan adalah proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Kalian pernah kan dengar ada ASEAN, ada Asia ya, negara-negara ASEAN. Nah, ini kan contoh dari penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu ya, baik formal maupun fungsional. Jadi penggolongan yang umum dari wilayah secara garis besar ini ada natural region, single feature region, generic region, specific region, dan faktor analysis region. Ya, jadi memiliki perbedaan di antara mereka berlima ini ya. Jadi natural region berdasarkan kenampakan alami ya, seperti pertanian, kehutanan ya, jadi terklasifikasikan berdasarkan kenampakan alami. Ini adalah natural ya. Kalau single ini berdasarkan kenampakan suatu wilayah, misalkan iklim, hewan, atau iklim saja seperti itu. Jadi lebih spesifik ya single ini. Lalu ada generic region berdasarkan kenampakan jenis tema tertentu, misalkan wilayah hutan dan tropis yang ditonjolkan hanya flora tertentu, misalkan anggrek. Nah, jadi ini lebih spesifik lagi ya dari natural maupun single. Lalu ada spesifik. Nah, lebih spesifik kembali lagi, dicirikan kembali kondisi geografis yang khas hubungannya dengan letak, adat istiadat, budaya, dan kependudukan secara umum. Misalkan wilayah Asia Tenggara, Eropa Timur, dan sebagainya. Lalu ada faktor analisis, ini berdasarkan metode statistik deskriptif atau metode statistik analitik. Penentuannya wilayah tersebut berdasarkan analisis faktor ya, terutama bertujuan untuk hal-hal yang bersifat seperti mencari pola tanam dan sebagainya. Itu faktor analisis, yaitu memperjelas faktor-faktor tertentu ya. Oke, sekian, semoga bisa dipahami ya tentang konsep dari tata ruang wilayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.